orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, besok di padang mahsyar ditunjukkan oleh Allah wajahnya hitam legam dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab karena engkau telah kufur nikmat, engkau orang-orang yang kafir, engkau orang-orang yang tidak mengikuti undang-undang dan aturan Allah ketika hidup di dunia. Nah, dikumpulkanlah oleh baginda Nabi ada 6 golongan orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah itu. Sitatun antuhum wa la'anahumullahu wa kullu nabiyyin mujabid da'wat. Al-ula, yang pertama, az-zaidu fi kitabillah, orang-orang yang dilaknat, yang besok dibangkitkan dalam keadaan wajahnya hitam, yang itu artinya ia calon penghuni neraka, di dalamnya mereka abadi. Az-zaidu fi kitabillah adalah orang-orang yang berani menambah-nambah isi kandungan kitab suci. Surah Al-Hijr ayat 9 juz 14 baris ke-5 dari atas, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami, nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Qur'an. Jadi kalau Allah menyatakan berulang-ulang Bapak Ibu, kami sampai 3 kali, ini menunjukkan bahwa Allah tidak main-main, serius ya, bukan 2 rius 3 rius, serius, benar-benar tidak main-main, bahwa kamilah yang menurunkan Al-Quran biwasilati malaikat Jibril, dengan wasilah malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama dalam 2 tahap. Turun pertama secara mujmal min lauhil mahfudhi ila baitil izzah, dari lauh mahfud ke baitul izzah, itu turun secara global salasina juz'an. Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu kami yang menurunkan, wa inna lahu lahafidhu, dan sesungguhnya benar-benar kamilah yang akan menjaga. Kenapa Allah katakan dengan kami? Artinya untuk Al-Quran kitab suci Nabi terakhir ini tidak ada peluang siapapun bisa merubah isi di dalamnya, lain dengan kitab-kitab sebelumnya. Karena kalau Al-Quran Allah melibatkan hambanya, banyak sekali orang yang hafal Al-Quran. Beda dengan kitab Taurat, Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yang hafal Taurat ya Nabi Musa saja, yang lain tidak, paling hanya sedikit-sedikit. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang hafal hanya Nabi Daud saja, yang lain tidak. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, yang lain tidak, yang hafal itu yang dituruni saja. Tetapi kalau Al-Quran, Nabi Muhammad bukan hanya hafal, murid-murid beliau, santri-santri beliau, sahabat-sahabat beliau, sampai hari ini bahkan di Masjid Al-Munawwarah saja ada 2 orang yang hafizul Quran, hafal Al-Quran. Di kota Batam ratusan Bapak Ibu, ratusan, sekitar 300-an. Artinya apa jamaah? Untuk pointer pertama, manusia yang dilaknat oleh Allah ini, untuk umat Islam insya Allah tidak ada peluang. Beda dengan umat-umat sebelumnya, umat-umat terdahulu Allah bongkar kebiadaban mereka. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Kebiadaban umat-umat terdahulu, di samping mereka berani membunuh Nabi dan Rasul, ya, para sejarawan mencatat kurang lebih ada 500 Bapak Ibu Nabi dan Rasul yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Nabi Soleh pernah mau dibunuh, bahkan dijadikan sayembara. Masyarakatnya tuh kompak bikin sayembara, siapa yang berhasil membunuh Nabi Soleh, bayangkan, dijadikan bahan sayembara tuh Nabi Soleh. Kemudian Nabi Zakaria dikejar-kejar sampai sebenarnya beliau bisa bersembunyi di tengah hutan, bahkan bisa masuk ke dalam sebuah pohon yang besar. Itu pun mereka punya cara untuk membunuhnya.
Jadi rupanya setelah hutan dibakar tidak ada lagi Nabi Zakaria, maka mereka dibisiki oleh iblis, berarti ada pohon itu, pohon itu potong saja. Nah, rupanya Nabi Zakaria di dalamnya, terpotonglah, syahid. Banyak sekali nabi dibunuh oleh kaumnya dan zaman dulu, maka mereka juga berani merubah isi kitab sucinya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidi. Sungguh celaka lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, bagi mereka yang merubah-rubah isi kitab suci mereka. Setelah dirubahnya, setelah diamandemen berdasarkan kepentingan titipan dan sebagainya, mereka kemudian hadir di tengah-tengah umat, berkhutbah kepada jemaatnya, hadza min indillah, ini dari Allah, perubahan ini dari Allah. Dari umatnya dibodoh-bodohin, perubahan kitab ini dari Allah katanya. Percaya saya itu jemaatnya itu ya Bapak Ibu, itu dulu. Maka Allah bongkar itu. Di mana itu Allah membongkar itu? Di Al-Baqarah halaman ke-11, silahkan dibuka. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kenapa mereka melakukan amandemen kitab suci itu, merubah-rubah, menambah, mengurangi? Liyastaru bihi tsamanan qalila. Mereka punya kepentingan duniawiyah, ingin jabatan, ingin pangkat, ingin harta. Mereka rubah itu sesuai pesanan, pesanan. Itu dulu. Nah, maka pointer yang pertama ini insya Allah untuk umat Islam tidak ada peluang. Insya Allah selamat Bapak Ibu ya. Karena sehebat-hebatnya kita hari ini mau menambah isi kandungan Al-Quran, jangankan satu kalimat, satu huruf saja, saya jamin Ustadz Abdul Wahab, Ustadz Darda jangan menunggu 3 hari, hari ini langsung ketemu, ini ada kesalahan, ini Al-Qurannya ada penambahan. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Orang yang hafizul Quran, ketika Al-Quran tersebut berubah satu huruf langsung tahu. Jangankan huruf, harokat saja, seperti misalnya waltakum minkum dibaca waltakum munkum, min dibaca mun, itu sudah ketahuan oleh seorang hafizul Quran. Alhamdulillah umat Islam selamat dari pointer pertama, az-zaidu fi kitabillah, orang yang menambah isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, orang yang dilaknat oleh Allah, oleh Rasulullah, di akhirat tidak dipandang oleh Allah adalah wal mukadzibu biqadarillahi ta'ala, orang-orang yang mendustakan qada qadar Allah. Tadi Bapak Ibu, orang beriman adalah orang yang iman membenarkan ketetapan Allah. Namanya qada qadar itu ada 2, mubrom dan mu'allaq. Mubrom, ketentuan Allah terhadap seseorang sudah ditentukan di zaman azali, kita tidak boleh menolak. Contoh, kita lahir menjadi seorang perempuan, lahir menjadi seorang laki-laki. Ada Bapak Ibu orang yang lahir perempuan kemudian nggak terima, melakukan operasi jadi laki-laki atau ada nggak? Itu namanya al-mukadzib biqadarillahi ta'ala, dilaknat oleh Allah, tidak dipandang di hari kiamat. Kenapa? Tidak menerima ketetapan Allah yang mubrom tadi. Ada takdir yang mu'allaq, seperti misalnya kaya, pinter, menjadi pejabat atau rakyat, itu mu'allaq. Kita akan diberi kesempatan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib seseorang sesuai kecuali orang itu merubah nasibnya sendiri. Itu terkait dengan kaya, miskin, pinter, bodoh. Jadi kita nggak boleh berpangku berdasar pada takdir. Kenapa nggak bekerja keras Pak? Kan sudah ditetapkan rezeki itu dari Allah, nggak perlulah kerja keras. Kalau Allah kasih kaya pasti kaya, nggak perlu belajar, nggak perlu kuliah, nggak perlu mondok tinggi-tinggi. Kalau Allah akan jadikan alim-alim, nah itu salah. Untuk alim harus belajar, untuk kaya harus bekerja keras. Maka kalaulah ada, meskipun ini debatable ya, apakah hadis, apakah makalah, udlubul ilma walau bisin, debatable ini statusnya apa, ini nggak jelas.
Tapi benar juga kalau dipikir, kalau kita ingin kaya menguasai dunia, belajar pada orang Cina. Itu ada benarnya juga Bapak Ibu ya, meskipun tidak harus diimani ya. Nah, jadi tentang kaya miskin, kita menguasai ekonomi dan sebagainya, termasuk pengelolaan negara, itu dipulangkan kepada kepandaian kita mengupayakan kemajuannya. Jadi wal mukadzibu biqadarillahi ta'ala, orang yang mendustakan ketetapan Allah, itu yang dimaksud adalah ketetapan yang mubram, yang tidak bisa dirubah-rubah lagi, seperti umur, seperti jenis kelamin ya. Umur manusia itu kalau si A di dunia 70 tahun ya 70 tahun. Kalau kita berdoa Allahumma tawil umuruna, ya Allah panjangkan umur kami, itu bukan berarti yang 70 menjadi 80, bukan. Kalau sudah ditetapkan dari sononya 70, orang itu tetap 70, cuma dengan berkah kita berdoa Allahumma tawil umuruna, artinya Allahumma barik li umurina, berkailah umur kami. 70 tahun 70, tapi keberkahannya, kemanfaatannya itu luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, wal musallitu bil jabarut. Yang ketiga ini ya bisa jadi menyinggung orang-orang sekarang Bapak Ibu. Orang-orang sekarang itu sudah pernah di nubuat ya, bagian dari nubuat Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Itu kalau sudah punya sesuatu, sudah memikul sesuatu, ingin lagi pikulan yang lain, ingin lagi pikulan yang lain, nggak puas-puas. Itu orang sekarang. Katakanlah sudah punya emas 1 lembah, ingin emas lembah berikutnya. Sudah punya lembah 2 emas, ingin lembah emas yang ketiga. Dan itu manusia, apalagi terkait dengan kekuasaan. Al-musallitu bil jabarut, orang yang diberikan kekuasaan tetapi dalam menjalankan kekuasaannya bil jabarut, dengan sewenang-wenang. Nah, ini kan menyinggung orang sekarang ya. Banyak orang yang jadi pejabat sewenang-wenang. Fayu'azzim man adallahu Allah ta'ala wa yudhillu man a'azzahu Allah ta'ala. Bentuk kesewenang-wenangan itu bisa dilihat seorang pejabat atau pemimpin ini, fayu'izzu, memuliakan, man adzallahu Allah ta'ala, orang-orang yang sebenarnya lah direndahkan oleh Allah. Bapak Ibu tahu nggak siapa orang yang direndahkan oleh Allah? Orang-orang yang tidak beriman itu direndahkan oleh Allah. Sebenarnya orang kafir, orang musyrik, sebenarnya lah itu musuh Allah, karena itu pasukan iblis itu. Tetapi pemimpin yang sewenang-wenang ini terkadang tidak bisa melihat itu, justru kadang-kadang asyik, akrab, memberikan fasilitas, memudahkan urusan orang-orang yang sebenarnya lah direndahkan Allah itu. Wa yudhillu man a'azzahullah. Pemimpin yang sewenang-wenang ini ditandai dengan merendahkan orang-orang yang sebenarnya lah dimuliakan oleh Allah. Siapa orang yang dimuliakan? Orang bertakwa, orang beriman. Itulah orang-orang yang sebenarnya lah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Tetapi pemimpin yang sewenang-wenang ini, al-musallit bijil jabarut, ia justru dibalik-balik. Nah, kalau ada pemimpin seperti itu hari ini, hati-hati Bapak Ibu ya, waspada. Sebentar lagi kita akan memilih pemimpin. Pilih pemimpin yang kira-kira nanti akan menjadi pemimpin yang adil, bukan yang jabarut, yang sewenang-wenang. Pemimpin yang adil adalah yang bisa memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan bersikap proporsional secara adil. Seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga ke depan Indonesia memiliki pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu mendukung apa-apa yang menjadi sesuatu yang sesuai dengan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di az-zaid fi kitabillah, orang yang berani merubah, menambah, mengurangi kitab Allah. Yang kedua, mendustakan ketetapan Allah. Yang ketiga, jadi pemimpin sewenang-wenang. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah jadikan kita menjadi rakyat, menjadi manusia yang pandai bersyukur. Kalau kita jadi pejabat juga bersyukur kepada rakyat dan seterusnya. Kemudian kita jadikan oleh Allah orang yang mengakui, membenarkan ketetapan Allah, menerima khairihi wa syarrihi minallah,
kemudian kita dijadikan oleh Allah orang yang suatu saat jadi pemimpin, kita jadi pemimpin yang adil. Pemimpin adil itu punya sikap wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu aqrab littaqwa wattaqullah. Jadi pemimpin yang adil itu ketika bersikap kebijakan di masyarakat tidak tebang pilih, tidak gara-gara ini tidak mendukung saya, ini bukan partai saya, kemudian dizalimi, bukan, tetapi harus bersikap adil proporsional. Wallahu a'lam bishawab.